Jadi studi kasus yang saya ingin buat, yang pertama membuat database, yang kedua membuat tabel di dalam database, membuat yang selanjutnya memasukkan data ke dalam tabel, menambahkan kolom untuk tabel, mengupdate data pada tabel, mendelete satu data di dalam tabel, dan yang terakhir mendelete tabel. Yang pertama kita menggunakan exam. Tentunya kita menggunakan exam untuk menyalakan si database menggunakan MySQL dan Apache. Di situ saya sudah menyalakannya. Kita masuk ke dalam CMD. Kita menyelesaikannya dengan file exam, di mana kita meletakkan file exam kita. Di sini saya meletakkan file exam saya di local disk C. Kita keluar dari file ini dengan mengklik cd titik dua kali. Terus kita ingin masuk ke dalam file exam kita mengklik cd exam garing MySQL. Mengapa saya membuat garing ini? Supaya saya masuk dalam file yang ada di dalam file ini. Nah, berhasil. Nah, di sini saya ingin memasukkan ke dalam database dengan mengetik MySQL min. Mengapa saya membuat seperti ini? Karena ini adalah kode untuk masuk ke dalam database kita. Enter. Jika dimintai password seperti ini, kita tidak perlu mengisinya karena kita tidak menambahkan password di dalam database. Jadi kita perlu hanya mengenter saja gitu. Nah, ini kita melihat database yang ada dalam exam dengan ketik show database. Jangan lupa ditambahkan di akhirnya titik koma. Nah, seperti ini. Kita beralih kepada studi kasusnya, membuat database. Kita akan membuat database dengan mengetik create database. Nah, di sini kita akan menambahkan database sesuai nama database yang kawan-kawan inginkan. Misalnya saya menginginkan pelajar. Nah, databasenya pelajar gitu kan. Nah, jika tandanya seperti ini, maka sudah diproses oleh prosesornya. Selanjutnya kita beralih ke studi kasusnya, membuat tabel gitu. Sebelum kita membuat tabel, kan ini kita sudah masuk ke dalam database gitu. Kita sudah membuat database kita kan. Jadi kita perlu masuk ke dalam database yang sudah kita buat tadi dengan ketik use terus nama database yang sudah kita buat. Misalnya saya membuat database-nya pelajar. Terus nah, ini kan sudah masuk. Terus masuk ke studi kasus, membuat tabel. Jadi untuk membuat tabel itu sederhana. Ini tinggal membuat create table. Terus nama table yang kita inginkan, misalnya nama table yang saya inginkan sesuai dengan nama database saya, data siswa gitu kan, data siswa. Di sini kita tidak membuat titik koma, melainkan kita membuka kurung, terus enter. Terus kita menambahkan data seperti data siswa gitu. Apa yang diperlukan oleh siswa? Ya tentunya NIS untuk membuat kode unik pada si siswa tersebut agar tidak salah dalam pendataan gitu. NIS tipe datanya integer. Terus koma, terus nama, dan tipe data nama ini varchar. Oke. Terus kelas, tipe datanya integer. Terus masuk ke dalam, selanjutnya kita membuat alamat varchar, tipe datanya varchar. Jadi seperti ini. Untuk mengingatkan kembali, NIS itu pada setiap siswa itu pasti berbeda, karena di dalam pendataan tidak mungkin dua siswa memiliki NIS yang sama gitu.
nanti bunda tanya bingung gitu kan. Jadi kita membuatnya dengan primary key agar kode tersebut unik gitu. Primary key, terus masukkan nama data yang sudah kita buat ini. Nah, enter, tutup kurung, titik koma. Nah, jika adanya seperti ini maka berhasil kita melihat struktur-struktur yang telah kita buat di dalam tabel itu. Caranya des, arti dari si des ini adalah describe gitu. Table, bukan table, nama table yang kita buat. Nama table yang kita buat adalah data siswa. Nah, kan sudah masuk. Jadi seperti itu ya, untuk menambahkan table gitu. Untuk menambahkan datanya kita perlu membuat insert. Mengapa insert? Untuk menambahkan data pada siswa dan tabel. Insert into, terus nama table kita buat. Nama table yang saya buat data siswa. Terus buka kurung, enter saja. Terus di sini kita mungkin values. Terus kita membuatnya harus sesuai dengan urutan yang sudah kita buat. Yang pertama kita harus membuat niche-nya, terus masuk ke nama, terus ke kelas, terus ke alamat gitu. Sesuai tipe data yang sudah kita buat. Di sini saya membuatnya dengan niche duluan. Ini kan. Oke. Namanya misalnya F Yosua. Hambiahan. Oke. Kelasnya misalnya kelas 12 gitu. Maksudnya alamatnya gitu di jalan ini misalnya ya kawan, contoh jalan Medan gitu, Medan Baru, nomor 14 itu, 15 aja, 15. Nah, jika seperti ini berarti salah pada sintaksnya. Jadi saya tekankan kembali teman-teman harus melihat sintaksnya terlebih dahulu sebelum enter gitu, agar tidak kembali terulang kejadian yang sama seperti saya itu. Insert into data siswa values. Lanjut ya kawan-kawan. Kita masukkan data yang kita masukkan. Terus kelasnya kelas 12. Masuk ke alamatnya di jalan Medan Baru, nomor 15. Nah, kesalahannya tadi saya membukanya dengan tutup kurung, membukanya dengan tanda kurung, namun tidak menutupnya dengan tanda kurung. Oke. Nah, jika tandanya seperti ini maka kita sudah berhasil. Kita menambahkan satu file lagi ya kawan-kawan. Insert into data siswa values. Misalnya contohnya namanya Marco Damanik itu. Kelasnya misalnya kelas 12, alamatnya misalnya di jalan Sisingamangaraja, nomor 12. Oke, tutup kurung, tanda titik koma. Berarti berhasil kita melihat dalam database tabel kita itu dengan ketik select, tanda bintang, from nama tabel yang sudah kita buat, data siswa. Nah, sudah termasuk dalam database nya kan. Jadi seperti ini contoh untuk membuat tabel dan masukkan data. Masuk dalam studi kasus,
kita masuk ke dalam nomor 3, memasukkan data ke dalam tabel kita sudah. Nah, kita sekarang masuk ke dalam nomor 4, menambahkan kolom untuk tabel. Jadi untuk menambahkan kolom untuk tabel kita perlu untuk mengetik alter. Mengapa alter? Kita ingin menambahkan nomor HP gitu kan. Jadi kita perlu memasukkan kodenya seperti ini. Alter table data siswa add nomor HP gitu. Nomor HP, terus nama tipe datanya varchar saja gitu. Terserah sih mau nambahin apa, tapi seperti inilah kira-kira. Nah, jika sudah seperti ini tandanya, maka kita sudah berhasil untuk menambahkannya. Kita melihatnya. Ini untuk melihat. Nah, kan sudah tertambah kan nomor HP kan. Jadi untuk menambahkannya atau mengupdate gitu, mengupdate data pada tabel gitu. Mengupdate data pada tabel kita perlu mengupdate ini. Mengapa diupdate? Mengapa bang tidak diinsert? Karena kalau menginsert itu menambah data gitu, menambah data yang baru, bukan mengupdate gitu. Jadi kita perlu mengupdate. Jadi untuk mengupdate-nya, update table, nama tabelnya data siswa, update data siswa, set, terus nomor HP sesuai yang ingin kita update ya. Jadi kita harus mengupdate sesuai yang kita ingin update gitu. Jadi saya sih ingin mengupdate nomor HP gitu. Terserah nomor HP-nya yang mana, basi aja. Terus where. Mengapa where? Karena saya sudah mengatakan tadi di awal, setiap siswa itu pasti memiliki kode-kode unik. Nah, di kode-kode unik itu terdapat NIS. Nah, di situ kita harus membuatnya di pada NIS gitu. Jadi kita membuatnya di NIS sama dengan tergantung nama data siswanya gitu. Nah, saya membuatnya di 0821. Oke, titik koma. Nah, jika seperti ini maka kita sudah berhasil mengupdate-nya. Kita melihatnya dengan cara select from data siswa. Nah, saya sudah berhasil mengupdate ini. Saya sudah berhasil mengupdate-nya. Kita mengupdate yang di bawahnya juga ya. Update data siswa, set nomor HP gitu sama dengan 08 1234 1234 1234. Berapa ini? 1 2 3, ada lebih ini 12 ya. Oke. Where NIS pada 7012. Oke. Berhasil kan? Oke, kita lihat. Nah, sudah berhasil kan? Oke. Untuk studi kasus dalam nomor 5 kita sudah berhasil. Kita untuk studi kasus nomor 6, mengupdate, mendelete data di dalam tabel gitu. Untuk mendelete-nya kita perlu delete, terus from nama dari si tabel kita, data siswa gitu. Terus kita membuatnya apa yang mau di dalam tabel itu ya. Jadi kita harus membuat where gitu, di mana gitu kan. Jadi kita harus memerintahnya juga untuk mendelete-nya. Nah, di mana katanya di sini? Di sini adalah kode unik yang sudah kita masukkan tadi. Misalnya pada kode uniknya yang 0821 gitu.
Jika tandanya seperti ini, maka kita berhasil mendelete dari file gitu. Kita lihat data siswa. Nah, kan berhasil kan? Nah, seperti itu kawan-kawan. Kita masuk ke dalam studi kasus nomor 7, mendelete tabel. Jadi untuk mendelete tabel ini lumayan simple ya kawan-kawan. Jadi tinggal mendeletnya drop table, terus nama table yang kita buat tadi, nama tabelnya data siswa. Oke, sudah terdelete. Jika ingin melihat buktinya, kita mengklik show tables empty, berarti sudah terdelete. Sekian pemaparan materi dari saya. Saya Visual Priabean, pamit undur diri. Jika ada tutur kata dan perkataan saya yang kurang baik, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Terima kasih.